محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi Allah itu mencabut rasa belas kasih penduduk surga dari kasihan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang di dalam hidupnya kufur kepada Allah sepanjang hidupnya. Itu rasa kasihannya sudah dicabut. Kasihan mereka, rahmatnya itu bukan kasihan, rahmatnya mereka kepada orang yang masih beriman. Makanya penduduk surga bisa memberikan syafaat kepada penduduk-penduduk neraka selama penduduk neraka masih dalam kondisi beriman. Tetapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Mereka dimasukkan ke neraka. Lalu kalau penduduk surga nanti mengingat mereka, mereka meminta supaya bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka itu. Kalau mereka dalam kondisi beriman. Tapi kalau sudah tidak beriman, tidak ada belas kasih di dalam hati mereka. Ini pernah terjadi dalam sebuah riwayat. Rasulullah SAW, di dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah ketika beliau berada di dalam kehidupan di akhirat, ada orang-orang yang berteriak memanggil-manggil beliau. Padahal mereka tidak beriman. Mereka tidak mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang ini berkata, kami dari kabilah yang sama, wahai Muhammad, dengan kabilahmu. Kami adalah keluargamu. Tapi Rasulullah tidak merespon. Karena memang sudah dicabut rasa belas kasih kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini secara penjelasan fikih penting untuk kita pahami. Batasan terakhir kita itu adalah keimanan kepada Allah. Batasan terakhir kita itu adalah tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan dan murtad dari agama Allah. Kalau ini sudah lepas, berarti sudah sangat berbeda kondisi di akhiratnya kelak. Kalau seseorang sudah murtad, kalau seseorang sudah melakukan kesyirikan, dan ketika seseorang sudah kafir dari agama Allah. Makanya kita harus minta terus kepada Allah. Kita memohon kepada Allah bahwasanya keluarga kita selalu dijaga di dalam keimanan, selalu dijaga di dalam ketakwaan, dan terhindar dari segala macam fitnah. Jangan meremehkan doa untuk memohon kepada Allah supaya keluarga kita berada pada kondisi keimanan. Karena apa? Karena hari ini zaman begitu luar biasa dan kita tidak pernah menduga banyak kejadian yang tidak pernah terfikirkan oleh pikiran dan benak pikiran kita sendiri. Bisa menimpa kepada keluarga tanpa kita sadari. Mungkin salah satunya disebabkan karena kelalaian kita berdoa supaya keluarga kita, anak-anak kita terjaga dalam keimanan. Makanya kan kita harus mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Anaknya nabi. Tapi salah satu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu adalah Rabbi wajnubni wabani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Artinya setingkat Nabi Ibrahim saja itu memohon kepada Allah supaya keturunannya terjaga dari kesyirikan. Ya, kita sering sekali menjumpai satu keluarga yang beberapa waktu terakhir pernah WhatsApp saya di musim pandemi. Beliau menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Beliau dari keluarga baik, orangnya juga baik, sering ngaji, dari satu kajian kepada kajian berikutnya gitu ya. Jadi Masya Allah beliau menyampaikan sebuah berita yang cukup mengejutkan saya. Beliau menyampaikan dengan sangat sedih bahwasanya salah satu di antara anaknya beliau murtad dan berpindah agama. Padahal beliau adalah orang yang begitu baik. Orang yang saya lihat selalu berada di dalam kebaikan. Nah itulah yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada sebagian orang itu pelajaran untuk kita di masa mendatang. Bahwasanya kita harus selalu berdoa supaya keluarga kita selalu mendapatkan keimanan. Supaya keluarga kita terhindar dari kesyirikan, supaya keluarga kita terhindar dari kekufuran. Jangan merasa dalam posisi nyaman dan aman bahwasanya keluarga kita pasti beriman dan tidak mungkin untuk menjadi murtad. Jangan pernah berpikir gitu. Ya. Tapi rasa khawatir itu harus ada, dan rasa khawatir itulah yang menjadikan kita terus berdoa dan memohon kepada Allah supaya keluarga kita diberikan oleh Allah penjagaan dari keimanan. Nah, itu yang kita bahas secara akidah. Sekarang mari kita bahas dari sudut pandang hadis ini. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah perkara, bahwasanya putrinya Hatim At-Tai itu sangat terpengaruh dengan kebiasaan bapaknya.
ketika bapaknya selalu dalam kondisi begitu dermawan, sampai dermawannya bisa memberikan makanan roti kepada para semut dan menganggap semut adalah tetangga, memberikan rahmat kepada manusia, bahkan memberikan rahmat kepada binatang-binatang yang ada di atas muka bumi, sampai binatang kecil yang sering dilalaikan, sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah semut pun, maka itu pun diperhatikan oleh Hatim At-Tai. Yang kita pelajari di sini adalah bahwasanya salah satu di antara kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang bapak adalah memberi keteladanan. Ketika kita mendapati bahwasanya seorang bapak tidak pernah berhenti menjadi orang baik, maka ini memberikan keteladanan dan ruang contoh yang sangat ideal bagi seorang anak ketika melihat bapaknya dengan segala apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ketika bapaknya begitu dermawan, maka terpengaruh kepada anaknya dan anaknya pun menyampaikan bangganya anak itu kepada kisah bapaknya lalu menyampaikan kepada Rasulullah. Dan inilah salah satu di antara krisis hari ini. Krisis hari ini laki-laki, siapapun itu, adalah krisis keteladanan. Banyak laki-laki yang bisa memberikan perintah, banyak laki-laki yang bisa memberikan larangan, tapi sedikit laki-laki yang bisa memberi keteladanan. Kalau seorang anak, seorang istri tidak lagi mendapati figur dari seorang laki-laki yang mereka muliakan, yang mereka posisikan dengan posisi terhormat sebagai suami ataupun sebagai bapak atau sebagai abi dalam keluarga itu, tidak lagi bisa menjadi contoh keteladanan yang bisa diserap dan dilihat langsung secara visual oleh anak-anak mereka, maka inilah yang akan menjadi sebuah perkembangan negatif dalam kehidupan anak. Akhirnya anak dia akan berusaha untuk mencari figur yang lain yang tidak dia dapatkan dari bapaknya, dan jadilah apa yang terjadi, dia mengambil dari lingkungan, teman-temannya, circle-nya, dan akhirnya kerusakan demi kerusakan didapatkan oleh sang anak, ataupun hubungan yang memburuk antara istri dengan suaminya ketika keteladanan tidak muncul dalam diri seorang laki-laki. Makanya kita mendapati pakar-pakar pendidikan dan parenting selalu mengatakan bahwasanya proses keteladanan itu penting. Bahkan sangat teramat penting. Makanya saya sering menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kita sebagai orang tua dan anak itu sebagaimana hubungan antara pensil dengan bayangannya. Kalau pensilnya lurus, bayangan akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya bengkok, maka bayangan pun akan menjadi bengkok. Selalu begitu. Kalau bayangannya lurus, kalau kemudian pensilnya lurus, bayangan pun akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya sudah berbelok, maka bayangan pun akan berbelok. Dan itulah yang kita akhirnya paham. Kenapa di dalam Islam itu figur keteladanan betul-betul sangat ditekankan. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita salah satu keistimewaan Rasulullah itu adalah karena keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, karena Rasulullah itu karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Begitulah testimoni yang disampaikan oleh istrinya, yaitu adalah Aisyah. Karena khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Keteladanan itulah yang bisa mewakili ribuan teori, ribuan kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh seorang bapak kepada anak dan kepada istrinya ketika sang suami betul-betul memberikan keteladanan untuk tidak pernah berhenti menjadi orang yang baik.